Mas Eman? Mas, aku sedih. Sekaligus aku juga lega. Karena akhirnya Bapak bisa meninggal dengan damai. Tapi sekarang aku khawatir banget. Aku takut kamu kenapa-napa, Mas. Karena kan kamu yang mewariskan ilmu dari Bapak. Semoga kamu gak kenapa-napa ya. Bu, silakan Bu. Silakan masuk Bu. Silakan Mas. Ya elah, cepet bener ini buka ya warungnya. Selamat ya Eman nih atas pembukaan warung lu nih. Selamat dan sukses gitunya. Semoga laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, duitnya kekumpul. Kalau duitnya udah kumpul, jangan buat nambah bini lagi ya. Awas loh. Nggak mungkin Mbak. Lihat dong, istri saya cakep banget kan? Aduh, bener istrinya cantik, jangan nambah bini toh. Kalau nambah bini lagi ndak boleh. Kalau ndak nambah bini lagi pasti makin laris, makin banyak yang dateng. Wah, pokoknya seru. Man, ngomong-ngomong, itu beneran diskon toh? Beneran dong. Buat ibu-ibu, kalau makan hari ini, saya kasih diskon. Olo, alhamdulillah atuh kalau gitu mah. Gimana kalau kita langsung duduk biar nggak kehabisan terus pesen gitu? Iput, sekali-kali kita tuh ada harga dirinya gitu. Kalau denger diskon main nyerobot aja, biar dipaksa dulu dikit. Udah tuh Yen, kita aja yang maksa. Hayu, hayu. Ya udah deh, silakan. Enak banget. Lagian tuh bocah ya mau buka rumah makan kagak punya kebiasaan masak pakai buka. Bener toh Yan, kalau bukan warung makannya Eman sama Risa, dah maki-maki toh dia. Bener pisan eta teh. Ya, apalagi si Risa teh kan orang baik itu, terus si Eman teh anaknya Pak Tejo. Orang paling bager itu di kampung ini. Udahlah, kita kan ngehargain dia gitu. Gimana toh Put? Geus dahar we dahar. Man, gua makan 2 ya. Ya Bang. Lu pakai apaan? Biasa panggilannya. Mana ayam 2? Iya. Kamu antre. Silakan. Ya. Wah, ini enak banget. Man, makanan lu agak enak bener ini. Ini makanan lu udah dicobain belum sih? Sebelum dikasih ke kita? Kagak enak bener. Maksud lo apaan sih? Gue baru buka usaha udah lu jelek-jelekin ah. Lah emang kagak enak, Eman lu cobain makanya. Kalau masakan lu nggak enak ini, bentar lagi juga bangkrut nih warung lu, kayak usaha lu sebelumnya. Udah deh, ini sekarang lo cabut ya, cabut. Apa-apaan lu? Cabut! Gua bayar kok! Udah cukup. Awas lu ya mana? Makanannya kagak enak, kagak usah makan di mari. Oh, nyaho aing ge. Udah tahu kagak enak dari tadi juga. Kurang ajar. Beraninya mereka menghina usaha aku. Aku bakal buktiin sama mereka, aku bakal sukses. Seperti usaha bapakku dulu. Udah sabar, Mas. Orang kayak tadi udah gak usah didengerin. Kamu tuh gak pernah ngerti. Karena aku yang dihina, bukan kamu. Iya, maksud aku tuh, Mas jangan cari ribut sama pelanggan kita sendiri. Apalagi masalahnya sama orang kayak tadi. Aku gak mau aja lihat kamu gak sabaran gitu, Mas. Sabar. Sabar tuh gak bikin kaya.
Astagfirullah. Kenapa gue jadi kikuk gini sih? Mau ngomong, tapi gue masih gak enak soal kejadian terakhir yang sampai bikin Aini diculik segala. Mana Aini jadi tahu soal keluarga gue? Kok diem sih? Tumben banget nggak pecicilan kayak biasanya. Kenapa? Masih ngerasa bersalah sama kejadian kemarin? Aku udah nggak apa-apa kali. Ntar, kalau menurut aku ya, mendingan kamu pulang aja. Kamu obrolin semua keluh kesah kamu sama orang tua kamu. Aku yakin kok mereka pasti mau dengerin kamu. Aku yakin mereka juga pasti bakal ngedukung kamu apapun yang mau kamu lakuin. Percaya deh, orang tua tuh takut terjadi apa-apa sama anak-anaknya. Setia sampai nanti, sampai nyawa lepas dari raga. Apa sih? Kenapa ngeliatinnya kayak gitu? Emang ada yang salah sama yang aku bilang? Enggak kan? Andai semua semudah yang lalu. Baru juga buka sebentar, udah harus nutup lagi. Kalau nggak ada pelanggan gini bisa bangkrut warung aku. Kenapa ya? Setiap buka warung selalu sial. Sabar Mas, kita berusaha lagi ya. Sabar, sabar. Kamu tuh nggak tahu perasaan aku. Udah, aku capek. Aku mau pulang. Sa, ini, kamu abis dari mana? Aku abis ketemu sama donatur yayasan. Kamu sendirian aja di sini? Oh ya, Pak Tejo kabarnya gimana sekarang? Sejak waktu itu pas Bapak jatuh, kondisinya makin lama makin menurun. Aku khawatir banget ini. Dan kalau kondisinya nggak ada perubahan, Bapak mau dibawa lagi ke rumah sakit. Kamu yang sabar ya. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung kabarin aku. Kasih tahu aku ya. Soal Eman... Atar! Ya ampun, ini aku harus belanja dulu. Oh, duluan ya? Iya, udah hati-hati ya. Waalaikumsalam. Tar, wah, kok jalan kaki? Motornya mana? Dia lagi capek. Oh, motor bisa capek ya? Yes. Ya udah kalau gitu mau ke yayasan kan? Bareng aja yuk. Lu mau ke yayasan? Tadi kenapa? Gak apa-apa, manggil aja supaya pergi bareng. Ya udah yuk. Mas Eman mau kemana? Kok kayak buru-buru banget? Kamu kenapa sih? Kamu gak usah ikut campur urusan aku ya. Mas, kan aku cuma nanya. Kamu mau kemana? Astagfirullah.
Kalian dari mana? Kok datangnya barengan sih? Bukannya tadi Aini habis ketemu donatur ya? Iya, tadi aku habis ketemu sama donatur. Terus gak sengaja ketemu sama Atar. Iya. Emang kenapa sih? Emang kalau misalkan gua antar ini bakal ada yang marah? Ya nggak apa-apa kan, cuma nanya aja, emangnya salah ya? Oh iya, warungnya Eman itu ternyata tutup loh. Kamu serius, Mai? Tadi kan aku ketemu sama Risa di jalan. Oh, atau jangan-jangan gara-gara ini. Soalnya dia kata sedih banget. Aku bener-bener gak tahu. Ya elah, Ay, emangnya kamu malaikat apa bisa tahu isi hati orang? Bukan kan? Enggak. Ya, bukan kayak gitu, Mai. Aku ngerasa gak enak aja. Kayaknya nanti sore aku mau ketemu sama Risa. Kalian jengukin Pak Tejo. Risa bawain buah sama teh buat Bapak. Iya, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Bapak dengan tulus. Risa malah bersyukur, Pak. Bisa berbakti sama Bapak. Tapi kenapa wajah kamu murung, Nak? Ada apa? Usaha warung Mas Eman gagal lagi, Pak. Jadi itu ngebuat moodnya Mas Eman jelek. Kamu harus sabar, Yando. Mungkin ini semua ujian buat kalian. Lah, kenapa sih setiap gua buka usaha selalu tutup terus? Cie. Man, buset dah. Suntuk bener muka lu. Hah? Kenapa lu galau ya? Apa gue bilang? Tutup juga kan usaha lu. Udah bener kata gue, lu diem aja. Abisin duit bokap lu. Daripada buka usaha. Malah bangkrut terus kan? Ya kan lu gak becus bikin usaha. Begini man. Gue masih kasihan sama bini lu si Risa. Lu kan apes bener nih hidup lu ya. Jadi ikut-ikutan tuh si Risa. Bener banget tuh. Apes lu tuh, apes. Apes hidup lu. Cabut. Lihat aja, gue bakal bikin pembalasan sama orang yang udah ngina gue. Ini aku ada sedikit cemilan untuk kamu sama Pak Tejo. Ya ampun, Aini. Sampai repot-repot kayak gini. Makasih ya. Sama-sama. Sama sekali nggak repot kok. Justru aku datang ke sini karena mau minta maaf sama kamu. Aku bener-bener nggak tahu soal warung Eman yang udah tutup. Padahal kamu lagi sedih, aku minta maaf ya. Gak usah minta maaf. Kan bukan salah kamu. Aku turut prihatin ya, Risa. Tapi aku doain semoga nantinya usaha kamu sama Eman semakin lancar ya. Dipermudahkan semuanya. Jadi bapak aku ngasih uangnya ke orang lain. Mas. Dia udah meninggal masih nyusahin orang aja. Mas Eman. Nggak apa-apa kok, Riz. Aku minta maaf ya. Pak Tejo lagi istirahat di dalam. Iya. Bapak lagi istirahat. Tadi habis minum vitamin sama makan buah. Terus sekarang tidur lagi. Tersalamin aja. Dasar gila.
Astagfirullah, Mas, kamu kenapa kok sampai kayak gini? Pak, bagi duit dong. Saya mau bikin usaha baru. Saya janji saya bakal sukses kali ini. Bapak sudah nggak mau ngasih modal usaha lagi buat kamu, Man. Maksud Bapak apa? Uang Bapak tuh uang saya juga. Harta Bapak, semuanya mau Bapak sumbangin. Pak denger Pak ya. Selama ini Bapak sakit tuh aku yang ngerawat Bapak. Ya, jadi nggak ada salahnya kan kalau Bapak tuh bantu aku buat bikin usaha baru, Pak. Ya, please Pak. Ayo Pak. Pak. Sebentar ya. Iya, nggak apa-apa kok. Bapak kan banyak uang, masa sih nggak mau bantu? Mas Eman, Mas Eman jangan kayak gitu, Mas. Bapak kan lagi sakit. Selama ini yang merawat Bapak cuma Risa, bukan kamu. Padahal kamu anak Bapak, seharusnya kamu yang merawat Bapak. Ya Allah, Mas Eman. Mas Eman, kamu mau kemana, Mas? Riz. Kata ini. Maaf ya, kamu jadi lihat hal-hal yang gak enak kayak gini. Nggak apa-apa kok, Riz. Tapi kamu sama Pak Tejo nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Syukur deh. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa, kamu kabarin aku. Ya, jangan sungkan. Kalau gitu aku permisi ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin Bapak ya, Riz. Selama kamu menikah sama Eman, kamu selalu menderita. Ini salah Bapak, karena Bapak nggak bisa mendidik anak. Pak, Bapak jangan ngomong kayak gitu. Ini semua bukan salah Bapak. Terima kasih banyak. Kamu sudah merawat Bapak dengan tulus. Risa ikhlas, Pak. Ini udah kewajiban Risa sebagai menantu Bapak. Sebenarnya ada yang mau Bapak bicarain sama kamu mengenai harta Bapak. Bapak berencana semua harta Bapak mau Bapak wakafkan. Bapak merasa hidup Bapak tidak lama lagi di dunia ini. Bapak ingin membersihkan, mensucikan harta Bapak. Pak. Apa kamu bermasalah dengan itu, Nak? Enggak, Pak. Tapi Bapak jangan ngomong kayak gitu. Risa berharap Bapak itu akan sehat lagi. Masalah wakaf dan harta Bapak mau dikemanakan bukan hak Risa untuk marah atau tidak terima soal itu, Pak. Kamu memang anak yang baik dan berbakti. Makanya Bapak sudah menyisihkan uang untuk diwariskan buat kamu. Dan juga memberikan rumah ini buat kamu dan Eman. Tolong dijaga rumah ini ya. Jangan sampai terjual. Iya, Pak.
kan? Kamu suka kan sebenarnya sama Atar? Ayo coba ngaku sini. Kenapa sih Mas selalu aja nuduh aku kayak gitu? Kalau misalkan kamu suka sama Atar, kamu tinggal bilang sama dia. Terus kalau kalian saling suka ya bagus, jalanin. Aku bakal mendukung kalian. Aku juga gak suka lama-lama kalau kamu tuduh-tuduh terus. Aku kesel, Mai. Eman. Eman, lu ngapain maghrib begini keluyuran kayak kita dong abis dari majelis taklim. Oh bener pisan eta teh Eman. Kamu teh henteu sieun gitu diculik eta ku kalong wewe gitu. Eman, waras toh. Ya terserah saya dong, mau kemana kek? Bukan urusan Anda ya. Waduh, kate-kate lu. Gue ngingetin lu baik-baik. Lu ngapain jadi nyolot begono? Hah? Beda banget emang tabiat lu ya sama babah lu, Pak Tejo. Pantesan aja hidup lu murah, kagak pugu lagu. Diam belum kelar gue ngomong. Hidup lu sampai sekarang susah. Begitu karena lu kagak baik kelakuannya, paham? Urakan maneh mah hirupna. Sok siap, mana anak mental asal wewe. Sabar Bang Eman, sabar. Maafin ya. Ibu-ibu kadang udah Bu ya, astagfirullahaladzim. Atuh ya di mana teh awewe, mana teh lalaki. Udah, astagfirullahaladzim ibu. Ya ampun Mas, kamu kenapa sih? Kamu habis dari mana Mas? Ya udah mendingan sekarang kita makan dulu aja yuk. Aku lagi nggak nafsu. Moodnya Mas Eman enak gak ya kalau aku ajak ngomong? Tapi mau gimana lagi? Aku harus bahas soal ini sih. Mas, aku lihat kesehatannya Bapak udah gak ada kemajuannya lagi. Jadi aku kepikiran untuk minta tolong sama Pak De Arif untuk dia hubungin dokter kenalannya dan datengin dokternya ke sini terus cek kesehatan Bapak. Bisa denger ya, kalau kita panggil dokter butuh dana lagi. Kamu tahu kan, tua bangka itu nggak ngasih kita duit. Astagfirullah Mas. Mas kok ngomongnya kayak gitu sih? Pak De, makasih banyak ya udah nemenin dokter Pras ke sini. Sama-sama Risa. Pak De juga sekalian jenguk kamu. Dok, makasih juga ya tadi udah temenin semua prosesnya. Jadi di rumah sakit semua tadi lancar. Oh iya dok, gimana kondisi Bapak? Saya sudah lihat semua hasil tes yang dilakukan rumah sakit selama masa rawat inap dan juga rawat jalan pasca kecelakaan yang dialami Pak Tejo. Dan sampai kondisinya juga terus menurun. Tapi saya rasa ada hal yang aneh dalam tubuhnya Pak Tejo. Aneh gimana dok? Berdasarkan rekam medis dan beberapa tes yang dilakukan, ada beberapa organ vital di dalam tubuhnya Pak Tejo ternyata tidak berfungsi secara normal. Dan hal ini sudah terjadi selama beberapa bulan sebelumnya. Maaf, saya harus mengatakan hal ini. Tapi biasanya pasien seperti ini tidak mungkin bertahan hidup. Jadi menurut dokter, bapak saya itu dalam keadaan yang mustahil dok. Mestinya dia tidak bisa bertahan hidup, tapi sekarang dia masih bisa hidup.
Semalam gue lihat Pak Tejo abis pulang dari rumah sakit. Tapi ada dokter kenalan Pak Denny si Risa juga. Kayaknya abis nemenin Pak Tejo periksa. Iya Toyen, kenapa sih Pak Tejo lama-lama makin kurus, kesehatannya menurun? Ulu, karunya pisan atunya Pak Tejo teh. Semoga mayang terbaiknya buat Pak Tejo cepet sehat gitu, khawatir. Amin. Gue juga kesian sama Pak Tejo. Ibu-ibu. Punya anak modelannya kayak si Eman. Mungkin kagak jelas aja tuh bocah. Katanya. Tapi kasihan Toyen, si Risa ngurusin mertuane yang sakit-sakitan. Aduh Risa. Emang kenapa ibu-ibu? Nah, Aini, lu kagak tahu. Semalam nih gua hampir digibeng sama si Eman. Ini salah Bu Yayan juga. Bu Yayan tuh nggak lihat situasi. Bu Yayan tuh ngomong tahu sendiri kan, nggak direm mulutnya, ya kan? Jadi bikin orang emosi gitu. Lu ngapa jadi belain dia? Bagus lagian nih gue tuh kalau ngomong di depan muka nih. Bener toh Dan? Iya, tapi kan dia lagi emosi. Lagian saya bukan yang mau belain siapa-siapa. Saya cuma mengungkapkan fakta. Pade, kenapa kondisi Bapak sangat mengenaskan kayak gini ya? Pade pasti tahu sesuatu kan? Bapak kalian itu punya ilmu di dalam tubuhnya. Itu yang Pade rasa membuat bapak kalian susah meninggal. Ilmu apa ya Pade? Ilmu itu yang didapatkan bapak kalian secara turun-menurun atau diwariskan ke keturunannya yang mau sebelum bapak kalian meninggal. Pade, emang khasiat ilmu itu apa ya? Ilmu itu untuk penjagaan diri, supaya tidak ada yang macam-macam atau berniat jahat. Dan ilmu itu juga bisa memberikan keberuntungan. Tapi ada pantangan, supaya ilmu itu berfungsi dengan baik dan tidak menyerang balik ke kita. Pade, kalau gitu bisa nggak ilmu itu Pade wariskan ke saya? Mas, jangan Mas. Nanti kalau kamu kenapa-napa gimana? Kan kamu tadi udah dengar. Kalau misalnya kamu pakai ilmu itu, nanti kamu meninggalnya susah. Udah kamu tenang aja, kan aku masih muda, umurku masih panjang. Biarin aja ilmu itu diwarisin ke aku, biar Bapak juga bisa meninggal dengan tenang. Dan aku bisa beruntung kalau aku mau buka usaha lagi. Enggak Mas, aku nggak setuju. Udah deh, ini urusan aku, kamu gak usah ikut campur. Lagi kan Bapak nggak ngasih apa-apa ke kita, ya? Mas, Bapak itu udah bilang ke aku, dia mau kasih sebagian hartanya untuk kita dan rumah ini. Jadi kalau misalnya nanti kita gagal usaha, kita bisa buka usaha lagi. Gak usahlah kamu ikut ilmu itu, ya Mas? Percuma kalau uang doang, aku tuh butuh ilmu itu. Ya, aku tuh gak mau dihina sama orang lagi. Pade bisa nggak pindahin ilmu itu ke saya? Kamu harus menghindari pantangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kamu tidak boleh berjudi, main perempuan, dan tidak boleh mencuri. Hati-hati dalam berucap dan bertindak mulai sekarang. Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak, Pak, Pak sadar Pak. Pak.
Sekarang ilmu itu sudah masuk ke dalam tubuh kamu. Mai, tolong dong bantuin beresin dokumen juga. Atar, aku kira Maya. Sorry. Emang aku mirip sama Maya? Aduh, Ya sini gue bantuin. Lu mau ngapain sih? ini tolong taruhin di sana. Yang mana? Yang ini, dua-duanya? Iya, dua-duanya tolong Oke, dua-duanya. taruh di atas ya. Yang atas. Maksudnya di atas ini? Enggak, taruh di bawah. Di bawah Di sini? tengah-tengah, maksudnya di tengah-tengah situ. Enggak dong, Atar, di Gimana? tengah-tengah situ. Sini? Iya, Ya. sama ini juga nih. Ntar yang filenya ditidurin aja ya. Filenya tidurin? Enggak, yang dokumen tebel itu di bawah. Dokumen Di bawah. tebel di bawah? Iya, yang kuning ditidurin. Yang kuning ditidurin? Iya. Aduh, Atar, nggak kayak gitu. Maksudnya tuh ditidurin tuh kayak gini loh, ditaruh gini aja. Ditidurin? Aduh, udah nggak usah, biar aku aja yang ngurus. Nih, coba. Yang ini mau ditidurin. Udah, biarin aku aja sini. Nggak usah. Biar gue bantuin. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar gue aja. Atar, udah biar. Atar, lihat. Bukannya bantu beresin, malah bantu ngerecokin iya. Iya, tapi kan niat gue cuma buat bantuin lo doang. Iya bantuin, tapi tadi aja tuh salah naruhnya. Kalau kayak gini berantakan kan ngulang lagi dari awal, capek. Telepon aku bunyi. Ya. Mana ya handphonenya? Aduh, kan repot. Mana dia? Mana sih? Nah itu ya? Halo, Assalamualaikum, Mai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Iya, aku kesana sekarang ya, Mai. Pak Tejo meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus kesana sekarang. Oh, kita kesana sekarang. Iya, tapi tolong bantuin dulu dong. Gue bantuin. Sabar ya, Ri. Aku juga gak habis pikir sama Eman. Padahal setahu aku dia tuh sayang banget sama kamu. Kalau gue boleh tanya, ada yang aneh nggak sama Eman dalam beberapa hari ini? Atau ada yang berubah dari dia? Ini pasti gara-gara ilmu yang dia punya. Tapi kan aku nggak mungkin cerita soal itu ke mereka. Kami turut berduka cita ya, Riz. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah. Amin. Makasih Aini. Risa, kita juga ikut belasungkawa ya. Mertua lu tuh orang baik banget. Iya Risa, ikut juga turut berduka citanya. Kamu teh yang sabar. Turut berduka cita ya Mbak Risa. Iya, sama. Makasih ibu-ibu. Makasih semuanya. Oh iya ini, sebelum meninggal Bapak itu berwasiat dia mau mewakafkan sebagian hartanya untuk perkampungan. Tapi melalui Yayasan Nur Amanah. Nanti aku mau ketemu kamu ya. Iya, boleh. Masya Allah. Alhamdulillah toh Ay. Ternyata Pak Tejo sampai akhir hayatnya berbuat baik toh. Mas Eman. Mas. Aku sedih. Sekaligus aku juga lega. Karena akhirnya Bapak bisa meninggal dengan damai. Tapi sekarang aku khawatir banget. Aku takut kamu kenapa-napa, Mas. Karena kan kamu yang mewariskan ilmu dari Bapak. Semoga kamu gak kenapa-napa ya. Riz,
Maaf, ngeganggu, tapi kalau gitu kita pamit ya. Kan lagi turut berduka cita. Oh ya, aku sebagai perwakilan dari Yayasan Nur Amanah mau ngucapin terima kasih banyak. Terutama sama almarhum Pak Tejo yang udah ngewakafin sebagian hartanya ya. Apa? Diwakafin? Jadi bapak aku ngasih uangnya ke orang lain? Mas. Dia udah meninggal masih nyusahin orang aja. Mas Eman. Nggak apa-apa kok, Riz. Aku minta maaf ya. Makasih ya semuanya udah datang. Makasih ya ini. Iya, Riz. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu langsung kabarin aku. Jangan sungkan ya. Kalau gitu kita pamit. Assalamualaikum, mari ibu-ibu. Waalaikumsalam. Permisi Riz. Sekali lagi makasih ya. Kayaknya aku harus ngomong deh sama Atar. Cuma nanti dia kesinggung gak ya? Tar, ada yang mau aku omongin sama kamu. Tentang apa? Ini tentang aku yang ngungkit keluarga kamu. Makasih ya udah dengerin gue. Jadi nih, gue tuh antara sedih tapi lega juga tentang kematiannya almarhum Pak Tejo. Kan udah beredar rumor tuh kalau dia tuh susah matinya. Iya bener banget Toyen. Oh, karunya teuing atunya Pak Tejo teh. Kunaon eta teh meninggal teh jadi susah kitunya. Apa? Pak Tejo tuh ngelmu. Bener pisan eta teh, katanya kalau orang ngelmu teh nya meninggal teh susah gitu. Udah, nggak baik ngomongin orang meninggal. Tadi kepo, nggak percaya. Ribet lu. Bodoh amat.
Mas, memangnya nggak masalah ya kalau kita udah jualan lagi? Bapak kan baru meninggal. Lagian waktu kita jualan terakhir itu kan sepi. Dan kita udah ngomong nggak mau buka warung lagi. Ya mau gimana lagi? Lagian sih Bapak ngasih uang semua ke yayasan. Itu kan permintaan terakhir Bapak, Mas. Sampean lapar perutnya. Wah, perutnya suka keroncongan. Sekarang ilmu itu sudah masuk ke dalam tubuh kamu. Pak, mari Pak, silakan masuk Pak. Makan, Cak. Yuk, kalau urusan makan, ayo. Ayo, Pak. Mari Bu, mari Pak, silakan. Apa ini efek ilmu yang masuk ke tubuh aku ya? Kok diem aja? Sana, kamu lainin. Iya, Mas. Ih, ajib bener. Kebetulan ini teh kosong. Gimana kalau kita teh duduk langsung? Hayu pesen. Bener Ayo. Aduh, lu lapar boleh, jangan anarkis. Ih, ibu teh sabar atuh, Yen. Ini pada mau pesan apa, Ibu? Kita sama aja ya. Sarwakeun we. Nasi campur pakai ayam semua. Kalau gue ayamnya yang paha sebelah kanan nih. Sebentar ya, jangan lama-lama toh. Aduh, wanginya enak banget tau, Pot. Alhamdulillah atunya sekarang teh warungnya si Eman sama si Risa teh jadi rame kieu nya, Yen. Padahal ya, Pak Tejo belum lama meninggal, udah buka aja nih warung. Kenalan atuh yang nyari rezekinya buat tahlilan gitu. Gitu ya. Eman buruan toh. Iya Bu, bentar ya Bu. Ini lama Bu. tanya. Ini yang tadi paha kanan. Cakep. Wah, ini punya Tuti. Ternyata memang benar, ilmunya manjur. Mai, kamu bisa ketemu sama Bu Yayan lagi? Enggak. Oh iya, by the way, tadi pas aku kesini, itu ternyata warungnya Eman tuh udah buka lagi dan rame banget. Ntar, makan di sana yuk. Oh. Oke, yuk kesana yuk. Udah yuk, cabut. Gue juga udah lapar nih. Yuk. Bu, makasih ya Bu. Harus nongkrong dulu di mana gitu ya kan? Kayaknya gue kerjain aja nih mereka. Pakai ilmu yang gue punya. Kalian. Sini. Sekarang gue minta serahin semua harta benda kalian. Yaudah, sekarang cabut.
Berguna juga ya ilmu yang gue punya ini. Rian, ini duduk sini aja, silakan. Oke. Gue di sini. Lu di sana. Riz, kamu kok sendirian aja? Eman kemana? Iya, Mas Eman katanya tadi ketemu temen dulu. Tapi biasanya dia juga nemenin aku kok. Oh, wah. Congratulations ya. Aku bener-bener senang banget warung kamu ternyata rame. Iya, alhamdulillah. Aku juga nggak nyangka. Ini jadi gimana? Mau pesen apa? Oke, biar gue pesen. Aku ngikut aja. Mau pesen apa? Samain aja. Oke. Ya. Dani? Ini ya ampun Maya. Kamu mau makan di sini? Iya, aku juga mau makan di sini. Kalian juga makan di sini? Oh ya udah makan aja bareng di sini sama kita juga. Iya. Iya. Boleh aku duduk di sini? Boleh. Boleh dong. Boleh? Ya. Mbak Risa, pesan yang sama kayak Aini juga ya. Dari kapan di sini? Apa lo? Mau ngapain lo di sini? Makan lo. Makan. Pindah. Gak mau. Ini tempat gue tadi. Ribet lo. Gue cewek dulu. Silakan. Iya, makasih Mbak Risa. Ini paling enak pakai kecap. Loh, kok pakai kecap? Justru makanan kayak gitu anaknya pakai sambal. Harus cobain deh pakai sambal. Aduh, kalau pakai sambal gimana ya? Gue tuh sukanya pakai kecap. Tapi ya siapa takut? Buktiin dong yang banyak pakainya. Oke, gue buktiin. Cuman ini mah kurang pedes. Gue butuh sambal yang lain. Bohong banget. Kayaknya tuh perempuan bisa dirayu deh supaya ngasih semua hartanya. Kayaknya juga dia kaya. Misi Mbak, kayaknya Mbak kerepotan. Boleh saya bantu nggak? Boleh kalau nggak ngerepotin. Sini Mbak, saya bantuin ya. Mbak kok sendirian aja belanjanya emang? Suaminya kemana Mbak? Saya masih single Mas, belum punya pacar ataupun suami. Kenapa nggak gue gunain aja sekalian ya ilmu yang gue punya buat dapetin perempuan manapun yang gue mau. Lumayan kan buat seneng-seneng, apalagi secantik ini. Mbak, kebetulan saya juga single. Gimana kalau saya antar Mbak ke rumah aja? Soalnya takutnya banyak kejahatan di sini. Boleh. Yuk. Eman! Eman! Sekarang serahin semua uang kamu. Tunggu ya. Yaudah, sekarang pergi. Yuk. Risa, lu sendirian aja. Laki lu mana? Belum balik dari tadi siang ya? Belum Bu, padahal pamitannya cuma sebentar. Tapi ini sampai malam belum juga pulang. Aduh, gimana tuh? Kok sama kayak Tuti ya? Dia janji mau makan bareng.
Kagak tahu tuh bocah, ditungguin kagak nongol-nongol lagi. Ih, bener pisan atuh kamu teh, Yen. Biasa nama tuh teh henteu pernah mangkir gitu. Selalu ikut sama kita. Jangan-jangan Yen terjadi sesuatu atau sama Tuti. Apa sih lu? Orang udah gede gitu, badannya segede bagong gitu, masing dikuatirin. Tapi ya juga apa jangan-jangan si Tuti diculik ame begal? Kagak mungkin. Apa jangan-jangan dia diculik aki-aki mau dijadiin bini keempat gono? Ih, Yen, atuh henteu mungkin nya. Si Tuti teh dijadiin buat bini keempat yang ada aki-akina teh takut, tapi kalau dibuatin eta tumbal, iya eta mah geus pasti. Ih, lu kata si Tuti genderuwo, serem gitu. Barangan lu kalau ngomong. Ya Allah. Ibu-ibu, sebentar ya saya mau cek Mas Eman dulu, siapa tahu dia udah pulang. Permisi. Aduh. Dia pergi gimana sih? Lu sih pakai mikirin Tuti kenapa-napa. Jadi aja Risa khawatir sama lakinya. Olo Yen, atuh ya Yen teh kenapa malah nyalahin Iput? Kita teh kan wajar atuh khawatir Yen, karunya bisikuna naon si Tuti teh. Makasih ya udah nganterin aku. Baru nganterin kamu doang, nyebrang lautan juga aku anterin kamu. Bisa aja. Aku masuk duluan ya. Yaudah. Eman sama siapa ya? Kok kayaknya akrab gitu sama perempuan itu? Itu siapa tadi perempuan itu? Risa tahu kan tentang ini? Itu tadi Aku harap kamu nggak kayak gini ya di belakang Risa. Dia udah nemenin kamu dari awal loh. Kasian dia. Sekarang juga aku perintahkan kamu ambil semua uang di yayasan. Aku tunggu di sini ya. Mai? Maya kenapa ya? Aneh banget dia balik nggak nyapa aku. Mai, kenapa nih diem aja dipanggil? Apa bete gara-gara di warung Eman tadi? Ya udahlah, besok aja aku ngajak Maya ngomong. Mungkin sekarang dia masih kesel sama aku. Waduh, mana? Oke, sekarang kalian pergi dan lupakan kita pernah bertemu, oke? Kalau kayak gini bisa kaya nih gue nih. Sekarang kamu pergi dan lupakan kita pernah bertemu ya Maya. Kamu kenapa? Masuk tolong!
minta tolong. Mas Eman tuh kemana ya? Sampai jam segini kok belum pulang sih? Mas Eman? Mas, kamu kemana aja sih, Mas? Aku tuh khawatir nungguin kamu. Kamu ngabarin aku aja enggak? Kamu habis dari mana sih? Ini apaan, Mas? Ya ampun, uang sebanyak ini? Uang sebanyak ini dari mana? Udah, kamu gak usah banyak nanya, itu buat kamu. Mas, nggak bisa, Mas. Aku harus tahu uang ini dari mana. Jangan-jangan kamu pakai ilmu itu untuk hal yang nggak baik ya? Iya, Mas. Kamu nuduh aku ya? Mas. Ya ini berapa toh semuanya? Ini jadi 150.000. 150.000 mahal banget toh. Itu kamu teh belanja lo, Mbak. Tuh, ini lihat tuh, teh segede. Kat, kemarin tuh Bu Tuti kan masih ada utang. Ayo, jangan lupa. Ya. Pegang dulu. Iyalah. Loh, kok duit aku udah ada? Handphone doang. Ih, Tuti mah alasan moron, padahal mah buka duit. Ngomong aja kamu teh mau ngutang lagi gitu. Lo, tadi lu mau berangkat kemarin, lu mampir dulu kayaknya ke rumah Ucok. Terus duit lu diambil ke mesin Ucok. Atau dikasih ke Ucoknya duitnya. Loh, kalau hilang duitnya tasnya juga hilang toh, Yen. Lu coba inget-inget dulu dah. Lu tadi mampir kemana gitu. Mana tahu dia ketinggalan tuh di tempat lu mampir, begono. Nggak. Aku nggak pernah lupa. Aku naruh duit itu di tas, nggak di mana-mana toh, Yen. Aneh. Apa ini ada hubungannya sama Risa dan Eman ya? Tunggu sebentar. Aku ingat toh. Kemarin kan aku minta izin pulang duluan mau ketemu temen aku toh, ya kan? Habis makan di tempatnya Risa. Nah, aku kok tiba-tiba ada di rumah sampai teman aku nanya kok nggak jadi ke tempat dia. Lah aku nggak tahu lagi ceritanya gimana sampai duit aku hilang toh ya. Lah bener itu ceritanya toh ya. Jadi lu kagak inget apa-apa tuh habis lu? Amnesia aku udah di rumah. Amnesia cenah, Yen. Tak gue pikirin dulu ya. Yang kelamaan toh. Gue bingung, kok bisa gitu atuh Tuti teh? Ih, nggak tahu gimana ini, Yen. Ini ngapa jadi kita bingung berjamaah ya? Mana ya? Loh, sibuk banget sih, lagi pada nyari apa? Ini Mbak, uang donatur tiba-tiba hilang. Padahal mau distorin ke bank. Udah cek CCTV belum? Jadi gini Mbak, CCTV-nya itu mati. Saya curiga, pasti dia sengaja matiin. Ya tapi kalaupun orang yayasan, masa iya ada maling di yayasan sih? Siapa orangnya? Amai, kamu lagi panik. Mendingan sekarang kita sama-sama nyari, biar gak ada saling tuduh ya. Mas Eman? Ya ampun. Mas, bangun Mas. Kita ke warung yuk. Takutnya pelanggan udah pada nungguin. Kamu aja yang ke warung ya. Aku masih ngantuk ya, kamu aja Ki. Tapi Mas... Bisa denger ya, aku tuh harus keliling kampung buat ngasih tahu warga kalau kita tuh punya usaha sekarang. Mas Eman, dia pasti mau gunain ilmunya buat bujuk orang ke warung. Mas, menurut aku kamu berhenti aja ya pakai ilmu itu. Ya mungkin awal-awal bagus untuk promo, cuman kalau menurut aku sekarang juga udah keterlaluan. Toh kalau misalnya orang-orang emang suka sama masakan kita, pasti mereka juga balik lagi kok. Kamu tuh kenapa sih? Bawel banget jadi cewek. Pergi sana, pergi. Ya udah Mas, kalau gitu aku ke warung dulu ya. Assalamualaikum. Salam.
Aneh banget. Kenapa tiba-tiba banyak yang kehilangan uang? Kayaknya aku beneran harus lidikin deh. Bisa jadi ini emang ada hubungannya sama vision aku. Ya Allah. Aduh, gak ngeliat, sorry. Parah, kebiasaan deh. Iya, lo mau kemana sih? Enggak. Tunggu. Kenapa? Iya, lo kenapa? Aku mau nyari tahu soal uangnya hilang. Aku ngerasa ini ada kaitannya sama Eman. Gue boleh tanya sesuatu nggak ke lo? Lo bisa ngeliat apa yang orang lain nggak bisa lihat ya? Aku duluan. Ini Ini beraninya ngambil bini gue ya? Apaan nih? Mas! Lu kutu kupret lu ya. Berani bener lu godain bini orang. Bawa kasih bahan siapa apa majikan dia. Banget dan ingat istri kamu di rumah, Toman. Ibu. Tunggu, ini kenapa sih? Udah, pasin dulu, pasin. Bukan, udah berhenti dulu. Berhenti. Orang kayak gini pantas masuk rumah sakit. Udah. Ini kalau misalnya masih nggak berhenti kayak gini, gue laporin polisi ya. Awas lu ganggu bini gue lagi ya. Udah, sini. Dengar ya, kalian gak ikut campur urusan saya. Ini masalah pribadi saya, paham kalian? Tukang selingkuh. Mak dirodok lo. Heran gua. Kurang cantik api bininya padahal ya. Krungu-krungu ada perempuan yang minta cerai sama suaminya gara-gara si Eman. Kenapa tuh dia tebar pesona terus? Olo, padahal mahnya ibu tetap percaya tadi nama. Tapi udah ngelihat dengan mata kepala sendiri gitu. Kebangetan pisan eta si Emannya. Salingkuh sagala. Baru percaya. emang lo nggak ngefans sama Eman? Cemburu toh. Kayak bau-bau timuru ya. Apaan sih? Ini kan lagi situasi genting. Masih aja bercanda. Mas Eman selingkuh. Ya ampun. Ya ampun, ini aku... Iya sabar, tenang. Aku juga gak habis pikir sama Eman. Padahal setahu aku dia tuh sayang banget sama kamu. Kalau gue boleh tanya, ada yang aneh nggak sama Eman dalam beberapa hari ini? Atau ada yang berubah dari dia? Ini pasti gara-gara ilmu yang dia punya. Tapi kan aku nggak mungkin cerita soal itu ke mereka. Riet, kalau ada yang mau kamu ceritain sama kita, cerita aja. Kita juga pasti bakal bantu kok. Ya kan? Kita datang ke sini bukan untuk ganggu lo, tapi kita lagi cari solusi untuk bisa ngebantu lo. Nggak perlu. Aku tadi cuman kaget aja ngedenger Mas Eman selingkuh. Oh iya, tadi kalian pesen makanan kan? Sebentar saya siapin ya. Lo liat nggak tadi ada yang aneh dari dia? Bisa nggak usah deket-deket nggak? Sebenarnya aku ngerasa aneh sih. Dia kayak pengen ngomong sesuatu. Kira-kira ada apa ya? Mas Eman kemana sih? Dari tadi susah banget dihubungin. Mas Eman? Mas, kamu kemana aja sih, Mas?
Aku dengar kamu tuh digebukin sama orang. Gara-gara kamu selingkuh, terus ini siapa lagi perempuannya? Udah deh, kamu gak usah ribet. Mas kamu tuh harus ingat sama larangan ilmu yang kamu pakai. Terserah aku lah. Mau aku pakai buat tintotis cewek, ngambil duit orang, rampok orang, itu urusan aku. Mas, kamu jangan ngomong kayak gitu. Bisa denger ya, kalau kamu ikut campur urusan aku bakal ceraiin kamu. Dan aku bakal cari cewek yang lebih cantik, lebih kaya daripada kamu. Kamu tegas sama aku. Bang Iman, bang, udah bang, ya Allah bang, istighfar bang, jangan kasar bang, ini perempuan bang. Lu jangan sok jagoan ya. Bang, bukannya sok jagoan bang, ini istri abang kasihan kalau dipukulin bang, astagfirullahaladzim. Sabar ya bang. Sayang, yuk. Mas, bang mau kemana bang? Ya Allah, ampuni suami aku yang udah dibutakan sama perempuan dan juga kekayaan. Ampuni dia yang sudah pakai ilmu yang dia punya untuk keburukan, ya Allah. Mbak Risa yang tenang ya mbak ya. Mbak Risa tadi sempat ngomongin ilmu. Maksudnya ilmu apa ya? Iya, dan jadi sebenarnya Mas Eman itu punya ilmu. Dia bisa mempengaruhi orang dengan ucapan dan tatapan mata dia. Maksudnya kayak hipnotis gitu? Astagfirullahaladzim, jadi selama ini itulah dia. Wah, harus kejar Mas Eman. Mbak, saya ikut ya. Takutnya Bang Eman kasar lagi sama mbak. Nggak usah, dan makasih. Tapi ini tanggung jawab saya buat ingetin dia terus. Isi. Hati-hati mbak. Ya Allah, kesian banget tuh Mbak Risa. Belanjaannya gimana nih? Masa gue bawa lagi? Sekarang kita udah lapor polisi terkait uang yayasan yang hilang. Ya, semoga aja sih bisa ketemu ya. Tapi aneh sih, Ay, kenapa ya? Kok bisa hilang? Maksudnya tiba-tiba banget gitu loh. Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Yang terpenting sekarang kita udah lapor, jadi kita tinggal tunggu hasil dari mereka aja. Cuman aku masih penasaran sih, takutnya ini maling tuh emang udah mantau ke yayasan dari lama. Iya sih. Ya kan? Gara-gara Risa, aku jadi nggak bisa deket sama cewek itu. Tapi untung aja aku udah ambil semua duitnya. Mas Eman, Mas, ayo pulang Mas. Aku nggak mau kamu berbuat dosa lagi. Ayo kita pulang. Risa, kamu mau aku hajar lagi ya? Mas, aku mohon kamu tobat Mas. Tinggalin ilmu itu, aku takut kamu kenapa-napa. Ayo Mas. Mas Eman, kamu tuh gak pernah ngelakuin aku kayak gini. Denger ya, aku gak bakal pernah mau nurut sama kamu. Eman, cukup! Eman! Cukup! Risa. Yuk. Risa? Gak apa-apa kok, tadi jatuh, Risa jatuh. Kamu gak apa-apa, beneran? Ini, kamu gak usah ikut campur urusan rumah tangga saya. Ini sekarang kamu pergi. Enggak. Karena kalau misalkan kita pergi, kamu bakal ngehajar Risa lagi kan? Kok dia nggak kepengaruh ya? Mas, astagfirullahaladzim. Sah, kamu nggak apa-apa kan? Ya udah kalau gitu kita ke yayasan aja dulu ya. Gimana laporan ke polisi soal kasus tadi? Aku udah lapor polisi. Tapi mereka juga bingung soalnya tiba-tiba hilang uangnya.
Kemungkinan besar Mas Eman yang ambil. Aduh, aku harus gimana? Mereka udah baik banget gini. Tapi di lain sisi, sebagai istri, aku harus menutupi aib suami aku. Aku minta maaf, ini semua salah aku. Kok kamu minta maaf, Iya, kamu ngapain minta maaf ke kita? Yang ada harusnya itu suami kamu yang minta maaf ke kamu. Enak aja dia tiba-tiba KDRT kayak gitu. Riz, kita di sini cuma mau bantu. Lu terbuka aja. Iya, Riz. Mendingan kamu cerita sama kita di sini. Kamu nggak sendirian kok. Ada kita semua di sini yang bakal bantu kamu. Iya. Ini semua tentang ilmu warisan yang diberikan bapak mertua aku ke Mas Eman. Dan aku itu selalu mengingatkan Mas Eman, tapi Mas Eman gak pernah mau dengar kata-kata aku. Dia itu selalu melanggar pantangan yang ada. Dia main perempuan, nipu orang. Aku takut terjadi hal yang buruk, Mas Eman. Aku harus cari Mas Eman. Risa. Enggak. Riz, tenang dulu, tenang. Kita udah bilang sama kamu kalau kita bakal bantuin kok. Aini, biar lu sama gue cari Eman. Maya, lu sama Risa di sini. Ya. Kita keluar dulu ya. Serahin duit itu sekarang juga. Terus tampar muka lo. Sekarang juga kamu jadi pacar aku ya. Cabut sono. Eman, berhenti. Cukup, Eman. Ilmu yang kamu punya tuh bukan untuk seperti ini, Man. Pasti Risa kan yang kasih tahu lo. Hah? Tobat, Man. Tobat. Lu udah sering ngelakuin dosa. Lu cuma tunggu waktunya aja. Sial bakal nimpa lu. Sial lu bilang. Sial tuh cuma buat orang lemah doang. Nah, gua nih orangnya kuat. Udah deh, lu gak usah ikut campur urusan gua, ya? SM. Eman. Eman. Oh iya, kamu pasti belum makan ya? Aku sekalian siapin makanannya buat kamu. Kamu tunggu sini, oke? Aku nggak boleh diem aja di sini. Gimana pun Mas Eman itu suami aku harus ikut tanggung jawab. Gak enak kalau semua orang bantuin aku, tapi aku malah gak ngapa-ngapain di sini. Risa? Aduh ya ampun, jangan-jangan Risa nekat lagi dia nyari Eman. Gimana ya? Enak juga ya kerja kayak gini. Gak perlu capek-capek. Ternyata sakti juga tuh. Kayaknya nih duit anaknya buat apa ya? Wah, main judi ya kan? Main cewek juga nih. Mulai sekarang, kamu harus menghindari pantangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kamu tidak boleh berjudi, main perempuan, dan tidak boleh mencuri. Ah, gak mungkin lah. Buktinya sekarang gua kenapa-napa. Baik-baik aja. Siapa yang mukul gue?
Jadi Bang Eman itu pakai ilmu yang bisa bikin orang-orang tuh pada nurut sama omongan dia. Oh, nah, ada ya? Iya, yang jahatnya dia tuh gunain buat godain cewek, buat nipu orang. Walah pantesan wajah ndak berapa ganteng tapi banyak perempuan yang tergila-gila. Ampun dah gue. Saya nih bini gue nih. Risa, sini dulu. Lu tahu kagak? Laki lu tuh udah berani bikin resah warkam sih. Mana dia sekarang? Maaf Bu, saya nggak tahu apa-apa soal yang Ibu bicarain. Ini saya juga lagi cari Mas Eman. Olo Risa, kamu teh tong pura-pura atunya. Udah jawab, kemana? Salah gimana teh? Tong diumpet-umpetin. Iya tuh. Udah, ini bukan salahin Mbak Risa. Kalau mau nyalahin tuh Bang Eman. Ya, Mbak Risa emang mau nyari di mana? Nanti kita bantuin cari. Ayo. Saya juga nggak tahu. Ini beneran saya lagi cari Mas Eman. Ayo kok cari aja, dia pasti ada di sekitar sini. Nah, begono. Bentar. Aku nggak bisa kendalikan tubuh. Kenapa ini? Suaraku kenapa nggak keluar ya? Mas Eman, kamu kemana aja? Aku nyari. Par, kita pulang aja yuk. Kita nggak mau cari dulu. Cari kemana? Mana lagi? Bentar ya. Maya nelpon. Halo Mai. Hah? Risa kabur? Ya ampun. Iya ya, nanti aku bakal kabarin kamu. Tar, Risa kabur. Kita nggak bisa pulang sekarang, kita harus cari Risa. Mas, ini aku istri kamu, Mas. Ini aku, Risa. Kamu kenapa? Mas, lepasin, tolong. Itu ada yang minta tolong. Tolong aku, Risa. Aku nggak bisa kendalikan tubuh aku. Risa, ayo Riz. Kamu nggak apa-apa? Sekarang semuanya baca ayat kursi. Bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas Eman. Kenapa harus kamu berakhir kayak gini, Mas? Yang namanya mati kena azab nih. Aduh, kumahakeun atuh eta teh tingali mayatna kaku kitu kudu dikumahakeun. Cukup ibu-ibu. Sebaiknya kita memaafkan Eman. Dan kita berdoa untuk almarhum Eman, ibu-ibu. Ya, kita semua kan udah maafin almarhum ya. Iya, maafin toh Pota. Semoga engkau mengampuni dosa suami aku, ya Allah. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bawa mayatnya sekarang. Sok gue tuh diangkat sok. Aduh kalau ada awakna sok angkat. Hati.
Lu kalau dikasih tahu tuh kudu denger nih kuping lu. Emang gorengan lu kagak enak. Kalau dikasih tahu mau aduh, dipisahin lagi. Stop. Udah. Udah, ini apa-apaan sih?